Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murajaah. Selanjutnya shalawat dan salam kita mohonkan kepada Allah. Semoga selalu tercurah kepada hamba, nabi dan rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awal masih tetap surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakat wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina bil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bersyukur kepada Allah dari kampung yang tertutup. Jangan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberi harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, meminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba saya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian masih tetap bagian puncaknya, yaitu mengenai sabar. Was-sabirina bil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Jadi kalau Bapak Ibu alun bisa sampai kepada sabar, kajiwanan kepatang, ayo untuk membaca saruku mungkin tahan-tahanlah dulu. Kalau kita kena anak, baik. Jadi nampak doa awak kaji kini ko yang membuat awak tidak sabar. Pertama adalah dari dalam itu hawa nafsu. Yang kedua dari luar yaitu syaitan. Di kini itu nan awak kaji kini yang membuat awak tidak sabar itu adalah syaitan. Yang kedua, yang pertama hawa nafsu sendiri. Makanya kalau awak gagal menghadapi hawa nafsu sendiri bisa menjatuhkan derajat awak seperti wau. Dan yang kedua adalah itu setan, dia setan jin atau setan manusia. Di setan pun dua bangsa juga. Dia ada bangsa jin, ada bangsa manusia. Yalah kita lihat dulu surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawl
Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan, manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa momen yang mereka adakan. Nah, jadi Bapak Ibu akan tertipu dengan permainan setan. Apakah setan jin dan setan manusia, dan mereka menipu awak melalui perkataannya, melalui bahasa yang inyo pagunakan. Jadi kalau Bapak Ibu indah dapat furqan dari Allah, tak ada pembeda diberikan oleh Allah, sangko hati awak nyelo juga. Sebenarnya awak lah dialunya, awak lah dikicuhnya. Basuh kampung we lah tangkongkang, awak dulu baru sadar. Nah, coba Bapak Ibu kita lanjut dulu ya. Kita buka dulu. Jadi komandannya setan itu adalah iblis. Iblis itu komandan kadang itu. Ini iblis itu yang memproklamirkan dulu, yang membuat tekad dahulu di hadapan Allah terhadap awak anak cucu Nabi Adam Tuhan. Kalau lantaran hendak nama sujud dulu kepada Nabi Adam, lalu Allah murka kepada iblis. Allah usir iblis dari surga, tapi sebelum diusir nyoba janji di hadapan Allah untuk akan menjerumuskan awak, akan mengicu awak, akan menggiring awak kepada suatu kejahatan. Tapi baca rohnya dengan bahasanya yang manik banget. Ayolah kita lanjutkan dulu surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Itu tidak dia sadar Bapak dan Ibu dengan ungkapan setan atau komandannya iblis itu, tidak bisa lo ambo mentolerir dan mulai terang, tidak bisa lo bawa anak muka. Ya letak itu setan mengecek, letak itu iblis mengecek. Tuh aindahnya sadar awak dengan ju kecek inyo. Di hadapan Allah nyoba sumpah, coba bayangkanlah Tuhan. Karena engkau ya Allah, karena engkau telah menghukum Abu Sasek nabado. Cuma Abu berjanji di hadapan engkau akan menghiasi segala bantuan dan hendak engkau redoi, indah dalam pandangan manusia. Ambo giring mereka kepada kesesatan semuanya ajma'in. Sekarang bagi contoh kepada Bapak Ibu ya. Contoh yang pertama kita bagi contoh kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, kita buka surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 35-36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna min
tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu mendekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana di surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Nah, jadi apa kadang-kadang tidak paham, tidak mengerti. Lantaran itu iblis atau setan memproklamirkan kepada Allah tentang tekadnya untuk menjerumuskan awak, untuk menyaksikan awak, dan awak masih bakawan jojo inyo. Baik, nama Bapak Ibu bertujuan dan dorang bakawan jo setan. Namun dah, baik, kau tak ada bakawan. So, kau kaji kau lanjut balik kan. Kamu tujuan kepada Bapak Ibu ya tandu orang bakawan jo setan. Ayolah kita buka surat Az-Zukhruf, surat 43 ayat 36-37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Selama bapak-bapak ibu-ibu diri awak dan keluarga awak jauhan mereka dari Al-Quran, selama itu nyoba kawan jo syaitan. Koden bo biarlah anak bo istirahat sekolah dulu saja jam berpisah jo Al-Quran. Dia sekolah gini pi kamu niadakan pelajaran agama. Makin jauh hanya dari Al-Quran, makin jauh dari Al-Quran itu makin dekat kepada syaitan. Jalan dah sekolah dulu itu maksudnya. Nah, jadi itu tinggal ada apa-apa ini bolehnya tuh. Inilah basumpah di hadapan Allah. Basuhnya ka manyasi awak kasadualanya ajek main. Kini awak bakawan jenyo, wah jadi nyo teman daki awak. Atau donyo kalau jauh dari Al-Quran. Kira-kira apa program bapak-bapak, ibu-ibu, jual anak-anak di rumah tentang Al-Quran? Kalau belajar membaca lah selesai di TPA lah kata bagai, lawarara lalu di kampung muda kampung lah bagi, lalu pakaian kata bagai. Sudah tuh iya lah daki jual Al-Quran. Atulah jauh dari Al-Quran. Mana alhamdulillah bapak ibu umur 4 tahun atau 5 tahun lah paling lambat, alhamdulillah lah pandai baca Al-Quran sedoyo. Tinggal mapa. Pokoknya jangan jauhnya dari Al-Quran. Daki kalau jual Al-Quran mapa. Adonalah dua orang lah 30 juz. Nomor 1 30 juz, nomor 3 30 juz. Yang nomor 2 26 juz, nomor 4 baru sebalik. Nomor 5 22 juz. Nomor 6 sebalik juz, nomor 7 juz, nomor 8 sampai juz. Kau dah mana lah tinggalan anak-anak dari Al-Quran Jawa, awak pun lah jauh dari Al-Quran. Tentulah bakawan dari setan. Nah, kalau lah bakawan dari setan, setan pula yang menghalang-halangi awak dari jalan Allah. Setan pula yang menjauhkan awak dari agama.
dan nyanggap dengan kapanden awak yang ado, kapanden manggale, kapanden olahraga, kapanden politik ado, nyanggap awak orang yang santiang. Padahal omong sebenarnya nggak tahu juga kamu ado. Nah, tapi yang kecil nyanggap awak santiang. Biasa jana mah. Nah, baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan tentang program setan tadi terhadap Nabi Adam tadi kita lanjutkan. Ba'atan caranya fa'azallahu masyaiton menggelincirkan Nabi Adam. Maka setan menggelincirkan Nabi Adam dengan senyawa. Caranya mari kita melanjutkan Bapak Ibu. Cara setan dengan propaganda bahasanya yang halus, bahasanya yang manis. Ya bila lagi tadi buruk dihiasinya dengan yang indah-indah. Tarasuyulu rasanya pada itu jebakan dari bahasanya. Allah wa karajona na dikecena tu baru nyoba takwa nyogalar le macele awak Allah kanai gale awak dek jebakannya. Ayo kita lanjutkan. Kita buka surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 19 sampai 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fawaswasa lahuma asy-syaitanu liyubdiya lahuma ma uriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarati illa an takuna malakaini aw nakuna minal khalidin. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Fadallahuma bighurur falamma dhaqa asy-syajarata badallahuma sawatuhuma wa tafiqa عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal atau dalam surga. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Dan setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu seberdua. Nampak Pak Ibu? Ada kecen dari awal, basuhnya kama mengelincirkan awak, basuhnya kama nyasein awak, basuhnya. Ya pokoknya senang lah dendam lah itulah. Nah, Allah mengatakan la taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon
Tahu kau wahai Adam, bahwa Allah melarang mendekati pohon tadi supaya kau jangan jadi malaikat, supaya kau jangan kekal di dalam surga. Itu tujuannya. Akan nancak basuhnya tuh. Ambo basumpah, ambo cuma bagi nasihat ni balaga jadi seorang penasehat lu. Nah, katikolah dilanggar, dilarang oleh Allah tadi, mana bapak dan ibu ya, jangan singkolana. Langsung pakaian serbu tadi melorot ke bawah, akhirnya kaca-kacai mencari daun-daun serbu untuk menutup nan paralu saja semacam orang kubur jambi itu. Semacam orang suku Talamama atau suku Asmat di Irian tuan, malampuk sadonang paralu saja le. Jadi kalau anak bapak dan ibu maafkan nambung, termasuk ibu-ibu bagai, kalaulah kabiasu aurat awak tersingkuk, itu sabana salah makan aja. Percayalah bang akan menuntut jika kata ada gitu. Tapi itu sebenarnya berterapkan ibadah puasa dalam keluarga. Mau tahu anakmu banyak. Awak tidak pedagang, awak bukan pegawai, awak bukan nelayan, awak bukan petani, hanya seorang mubalik biasa aja. Tak ada bergerak kalah ibadah untuk tak makan kepada keluargamu. Itu ibadah puasa. Beko jangan salah makan di beko. Ambillah sebagai contoh aja bapak ibu. Alcek bukan nomor 7. Kayak ya bi, tolong ambianan doa bi di luar anak. Tunggu sebentar bi masuk ke dalam kamar nyambil pesawat ke rudung atau pesawat ke jilbab tanah nyambil baru nyampai keluar mimpi kenapa. Kalau di ibu nampak ada buku ado aja misalnya padantang atau awak berhujan walaupun kepala serang terbuka anda ado masuk ke kamar ambil ke kerudung tu tancap gas dari keluar menyelamatkan kain dia bersadar. Kenapa ibu berani membuka aurat ibu dari keluar? Mungkin ibu masih ado juta makan hendak elok. Pada lain cekik kamu saudara. Otomatis nangga, pakai otomatis. Tak ada kena menangga, tak ada kena membuka, tak ada surat. Dia tidak sabar. Anda dikatakan oleh Allah, la taqraba hazihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Ada orang tidak sabar, apa makan malah buahnya. Kalau kepada kaji awak adalah pengikut Tolut, para tentara Tolut tidak sabar meminum air sungai, akhirnya hilang kekuatan. Ikut tidak sabar mendekati pohon, akhirnya aurat terbuka. Tidak sabar. Setan kau memang licik, setan kau memang lihai mempermainkan awak. Sedang tak berkawan awak jinyo lainnya sawat. Boleh berkawan dia. Itulah kata inyo sawat. Coba lanjutkan bapak dan ibu. Buka surat Toha surat 20 ayat 170 121. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian atau khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Lalu keduanya memakannya. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesat dia. Nampak bapak ibu tuh,
Bahasa setan itu memang luar biasa. Ya luar biasa dibalik-balik satu. Tadi Allah sudah mengatakan la taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Dia adalah setan lain. Bahasanya qala aja setan, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, lain engkau bertunjukan pohon khuldi. Khuldi itu artinya kekal. Jadi khuldi itu, nama khuldi itu iblis yang magi, setan yang magi namu. Allah mengatakan la taqrabu hadhihi syajarah saja. Tapi di iblis lama saya kata ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi. Kenapa engkau bertunjukan sebuah pohon yang kekal? Kalau engkau makan buahnya engkau kekal dari sana, kerajaan yang abadi. Disikolah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lah dilarang oleh Allah wa ndak sabar abadanalah kecil musuh bebuyutan awal. Artinya balik qulna bitu minha jami'an, keluar kalian kesadwalannya dari sarbuku kata Allah. Diusir dari sarbuku memang disuruh keluar. Ya, cobalah buka surat Al-Baqarah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Makanya balik awak kepada Al-Quran, balik bapak dan ibu, selama awak berpegang teguh dengan Al-Quran, insya Allah. Makanya ciri-ciri orang yang bertakwa itu seperti itu. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Pegangan hidupnya adalah Al-Quran. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita kunci kaji ini tentang masalah salah satu dari identitas orang yang bertakwa, puncaknya adalah sabar. Sekarang kalau berhasil awak mencapai puncaknya tadi sabar tadi, nunggu awak menjadi orang bertakwa, insyaallah mudah-mudahan Bapak dan Ibu, mari kita buka surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 201. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Nah, Bapak Ibu, jadi kuncinya mampu dari itu awak mencapai takwa. Tapi puncak takwa itu sabar. Kalau lah sampai kepada takwa Bapak Ibu, insya Allah setan memang tetap menggoda awak, setan memang akan menipu awak, tapi dengan bekal ketakwaan awak tadi, akhirnya jebakan setan tidak mampus. Dia ngerti Bapak Ibu tidak mampus kalau masuk kampung pun tidak talap kalau suku apa? Tak tolong. Itu asli masuk kampung buat. Nah, jadi itu senjata, jadi makanya takwa, tapi kuncinya itu. Nah, karena waktu masuk, banyak ngaji gua bahasa mereka. Jadi lah, karena waktu masuk, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sebetulnya dulu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Demikian saja kajian kita pada malam hari ini, karena waktu sudah masuk, kita sudah dengan zikir kafarat
majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.